Sayang, siapa dia? Um, ini terapis untuk Langit, Mas. Dokter? Dokter boleh tunggu di bagian samping rumah ini. Belok kanan, nanti ada taman, tunggu di situ aja. Baik, Bu. Pagi, Ma. Pak. Pagi? Aku mau pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Mau ketemu Luna. Aku nggak enak sama dia kemarin, udah janji tapi nggak sempet kesana. Gitu dong, Nak. Bagus. Sekarang kamu lebih peka sama perasaannya Luna. Ya, semestinya begitu sama calon istri kamu. Nanti dulu ya perginya. Mama mau kenalin kamu sama terapis. Terapis? Buat aku? Iya, buat kamu, buat bantu kamu supaya kamu bisa mengingat lagi ingatan kamu yang hilang. Yasmin, aduh, ngapain sih kamu pakai kenal-kenalin terapi segala untuk Langit? Nggak penting, tau nggak? Halo, Mas. Emangnya kamu nggak dukung? Ini kan buat kebaikannya Langit. Sayang, menurut Mama, kamu ini kan baru mau memasuki fase kehidupan yang penting banget di hidup kamu. Pernikahan itu nggak main-main. Pernikahan itu suci dan sakral. Artinya, kamu harus memulai semua ini dengan kejujuran. Dan kalau kamu tidak bisa mengingat keseluruhan hidup kamu di masa lalu kamu, gimana bisa kamu memulai pernikahan, ya kan? Yasmin, sejak kapan sih kamu ngebantah suami kamu? Aku tahu, kamu pasti gak suka ya kalau Langit nikah sama Luna. Tapi kamu jangan ribetin mereka. Ini apa sih, Dava? Apa-apaan sih? Hah? Masa masalah seperti ini kamu ributin? Lagian kan belum tentu berhasil. Cassandra lagi pura-pura nggak bela aku. Tapi aku pikir-pikir, bagus begini sih ya. Biar Mas Dava nggak curiga kerja sama aku dengan Cassandra. Langit, kalau Tante boleh saran, surga itu ada di telapak kaki Mama, bukan di telapak kaki Papa, atau di telapak kaki nenek kamu. Ya, itu yang harus kamu ingat. Tapi semuanya tergantung kamu, Langit. Ya, buat apa juga mengingat masa lalu, ya kan? Kalau pernikahan kamu itu ada di depan mata. Tapi kamu pikirin lagi, ya. Langit, denger ya. Intinya, Mama cuma mau yang terbaik buat kamu. Dan Mama mau kamu mengingat semua tentang hidup kamu sebelum pernikahan kamu. Ya udah, kalau itu maunya Mama, aku setuju aja. Makasih sayang. Ayo kita temuin dokter ya.
Dokter? Siapa ya itu? Nggak biasanya kalau menerima tamu ditaruh di sini. Dokter, kenalkan anak saya. Langit. Saya Kok kayaknya saya pernah ngeliat ya? Maksud kamu apa, sayang? Wajah kamu terlihat nggak asing buat saya. maaf Pak, tidak sopan memandang orang seperti itu. Sorry, saya nggak ada bermaksud untuk kurang ajar. Saya hanya ngerasa kayak pernah kenal dan lihat. Tapi di mana saya nggak bisa ingat. Oke, saya siap diterapi. Boleh tahu nama dokter siapa? Dokter Putri. Dokter Putri. Langit. Tuh Yasmin, ampun Dede. Masih aja nekat ya, ingin ngebalikin ingatannya Langit. Dia pasti nih, sengaja mau bikin Langit ingat semuanya lagi. Buat gagalin pernikahan Langit dan Luna. Punya anak kok malah nantang aku terus. Aneh. Kenapa perasaanku kayak deket ya sama cewek ini? Jadi gimana dokter? Sudah bisa dimulai terapinya hari ini? Di sini? Iya, nggak di sini, tapi di mana ya tempat yang kalian itu bisa ngobrol dengan tenang tanpa terganggu? Biar di kamar aku aja, mah. Di kamar Bapak berdua. Iya nggak apa-apa dok, di kamarnya Langit aja. Itu pas tuh sayang. Di sana dokter bisa ngobrol sama Langit dengan intens tanpa terganggu. Ya kan Langit? Mari, saya antar. Iya dokter, diikutin aja nanti Langit. Silakan. Semoga aja Renata berhasil memancing ingatannya Langit. Aku nggak boleh biarin kalau Langit ingat soal ingatannya yang hilang. Pasti kalau dia ingat akan ngejar-ngejar Renata lagi.
Ih, Luna ini gimana sih? Kok susah banget dihubungin, gak aktif lagi? Silakan masuk. Santai aja. Nggak usah tegang. Dokter pasti udah biasa kan ngadepin pasien kayak saya ini. Maaf. Aman? Aman. Oke. So, sekarang kita harus mulai dari mana ya? Coba kamu berbaring dulu. Berbaring. Please Langit, jangan tatap aku kayak gitu. Gak. Aku gak bisa kayak gini. Aku harus tenang. Aku harus ikutin semua arahan Tante Sandra. Sebelum Langit curiga aku dokter palsu. Jadi Renata, pertama-tama yang harus kamu bilang ke Langit, bilang Pak Langit itu suruh berbaring. Ya, habis dia berbaring, suruh Pak Langit untuk memejamkan matanya. Pak Langit rileks aja, Pak. Ya. Setelah Pak Langit memejamkan matanya, kamu bilang ke Pak Langit, coba Pak Langit ingat-ingat ke dia atau ke kalian. Ya pokoknya layaknya seorang terapis lah. Kamu lihat-lihat aja di internet kan banyak tuh. Oke? Oke, sekarang pejamkan mata kamu. Coba rileks. Buat apa ya, Dok? Bukannya kita hanya perlu ngobrol aja? Itu buat melatih alam bawah sadar kamu dan kita bisa menggali ingatan kamu kembali. Oke. Oke. Kita mulai. Oke. Aku harus tenang. Jangan sampai Langit malah curiga. Jangan sampai aku terlihat nggak profesional kayak gini jadi terapis. Oke. Terus sekarang harus ngapain lagi ya? Kamu harus benar-benar tenang, relax. Kita mulai. Kenapa malah aku jadi ngerasa bersalah banget gini ya sama Langit? Gimana ya bekas luka Langit? Apa masih nimbulin rasa sakit sampai sekarang? Kamu
Kamu mau ngapain? Kita beneran gak pernah ketemu kan, Dok? Sorry. Tadi barusan dokter mau ngapain ya? Kenapa segitu dekatnya dengan wajah saya? Dokter nggak berniat untuk melakukan hal yang tidak senonoh kan? Enggak, saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu ke pasien saya. Jadi, kamu jangan salah paham. Terus mau ngapain tadi? Kenapa dokter nggak bisa jelasin? Saya mau lihat luka kamu. Itu. Buat apa ya? Dokter tertarik dengan luka saya. Luka itu pasti ada sesuatu. Saya harus menggali apapun yang pasien miliki. Termasuk luka itu pasti ada sesuatu. Dan saya akan mengembalikan ingatan kamu melalui luka itu. Saya juga nggak bisa ingat soal luka ini. Saya permisi ke toilet dulu, boleh? Boleh. Ada di sebelah sana. Terima kasih. Lebih baik aku temuin Tante Yasmin langsung aja deh. Khawatir kalau aku kenapa dari toilet dalam kamar Langit bisa dengar lagi. Tante, kita harus ketemu sekarang. Pak Langit? Ya. Saya mau pakai toilet kamu saja. Karena nggak enak pakai toilet pribadi. Kamu keluar, langsung ke kanan. Kamar mandinya ada di ujung. Oke, terima kasih. Gue juga pengen tahu alasan luka yang ada di dada gue ini.